Selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada saat sore hari ini kita berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita mari siapkan untuk hati kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat pujian ini dari awal, katakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, aku mau memuji-Mu. Haleluya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Haleluya Yesus. Dalam menjadi pengakuan kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami memuji Engkau selamanya dalam kehidupan kami. Karena Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji Tuhan. Haleluya. Amin. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
mari kita sembah Dia. Sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami puji. Sebab Engkau yang layak kami sembah. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami berikan yang terbaik hanya kepadamu. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory bagimu. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami puji. Glory, glory bagimu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Yesus. Haleluya. Mau memuji-Mu, ku selalu ya Yesus. Amin Tuhan. Ku selalu. Amin. Haleluya. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi. Ku mau memuji-Mu ya Yesus. Ku selalu amin. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Inilah menjadi pengakuan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau muji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan sepanjang umur hidup kami. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami agungkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami masih beribadah kepada-Mu. Bukan dengan kuat gagah kami Tuhan. Tapi semuanya karena Roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Kau pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bila semua dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Jika ada kuasa roh jahat yang ingin mengganggu kami ya Tuhan. Kami mau tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bila Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita. Aku ingin selalu berada dekat-Mu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah
bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh Tuhan, kita mau terbang tinggi, amin, merasakan hadirat Tuhan. Ketika pujian katakan dibawa ke paksa, kita rentangkan tangan kita, amin. Kita mau angkat pujian ini dari awal lagi. Aku ingin selalu, haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu kau aku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Katakan sekali lagi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Haleluya. Kita mau tetap bersorak bagi Tuhan, amin. Biar bumi berlalu, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berjoget di hadapan Tuhan. Kita mau menari, bebaskan roh kita, mau bergerak. Haleluya. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua diimpiankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, amin. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya.
akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Amin. Biar bumi akan berlalu, kita mau tetap cinta Yesus. Amin. Kita mau tetap jatuh cinta kepadanya. Haleluya. Kita angkat pujian, ku jatuh cinta padanya. Haleluya. Masih semangat untuk kita bangkit berdiri ya. Haleluya. Amin. Aku cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Sekali, ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran lagi. Katakan, ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ku jatuh. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dialah aku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Haleluya. Silakan ibu duduk, ibu bapak ibu saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita yakin percaya bahwa apapun yang terjadi kita tetap sukacita di dalam Tuhan. Amin. Cita surga, itulah
tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, bukan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, takkan patah semangat kita. Amin. Takkan hilang kekuatan kita karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan itu iya dan amin dalam kehidupan kita. Janjinya terus menopang dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu tiada janji menopangku, berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Haleluya. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus,
Yesus Tuhan. Tetaplah bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Ada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tetaplah bersama dengan kami ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah tergantikan dalam kehidupan kami. Engkaulah jaminan dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami perlu firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya firman-Mu terus menopang kehidupan kami. Agar kami tetap kuat di dalam Tuhan. Agar kami tetap terus ya Bapa ada di dalam rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, berbicaralah Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Sampaikan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami lewat hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu terus yang meneguhkan kami, menguatkan kami dan menjadi sumber jawaban dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tapi firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, dapat berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa. Bila hanya Engkau saja yang berkata-kata lewatnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya harap saudara enggak mengantuk karena pujian kita lagunya dangdutan ya, saudara ya. Jadi pada goyang-goyang. Nah, biasanya kalau sudah begitu udah rileks jadinya ya. Saudara masih terjaga? Masih bangun? Nah, saudara, kita masuk kepada satu sisa ya dari perjalanan orang Israel memasuki tanah perjanjian. Justru di dalam periode akhir ya, atau tadi saya menggunakan istilah sisa perjalanan. Karena sisa perjalanan ini kalau dihitung dengan jumlah total mereka mengembara, itu memang sudah tidak sebanding lagi. Karena mereka tinggal menyisakan 2 bulan. 2 bulan lagi mereka masuk tanah Kanaan. Sementara perjalanan mereka dari keluar dari Mesir itu totalnya 40 tahun. Berarti mereka sudah 39 tahun 10 bulan. Ya, kalau hanya tinggal menyisakan 2 bulan, berarti mereka sudah 39 tahun 10 bulan. Mereka sudah ada di 4 pemberhentian terakhir sebelum mereka menyeberang Sungai Yordan. Justru di dalam periode inilah, saudara, yang bisa dikatakan menjadi periode penting bagi orang-orang Israel di generasi keduanya. Mereka yang rata-rata yang paling tua, ya, kalau saya sebutkan paling tua, itu artinya bukan berarti mereka tua semua, tapi yang memang usianya ketika mereka keluar dari Mesir itu belum 20 tahun.
Ya, sebutlah 20 tahun kurang 1 hari tetap dihitung belum 20 tahun. Lalu kemudian mereka mengembara 40 tahun. Maka berarti jumlah tahun mereka atau usia mereka ketika mereka mau masuk Kanaan itu sebutlah umur 69 kurang 1 hari. Nah, gitulah kira-kira. Ya. Nah, itu yang saya sebut yang paling tua dong. Kenapa? Sebab Alkitab berkata yang umur 20 tahun ke atas Tuhan sudah binasakan. Tuhan binasakan, mati. Kenapa mati? Karena dari sekian banyak pelanggaran, yaitu entah mereka memberontak, entah mereka menggerutu, tahu menggerutu, ngedumel, gitu. Ya. Entah mereka juga bahkan saling bersaing. Memang hanya 3 hal itu saja yang paling banyak. Ya. Mereka memberontak, tidak taat pemimpin, tidak taat kepada Musa. Yang memberontak ini kakak-kakaknya. Karena kakak-kakaknya merasa lebih tua dari Musa. Gitu kan, Musa yang paling bontot, saudara. Lalu tadi saya katakan menggerutu. Jadi dosa menggerutu ini bahaya, saudara ya. Saya mau katakan sama saudara, sesusah-susahnya hidup saudara, jangan pernah menggerutu. Jangan pernah mengeluh. Sesusah-susahnya hidup saudara. Tapi belajar, biasakan, atau bahkan mungkin pertama awalnya mungkin sudah harus paksakan diri untuk mengucap syukur. Walau kalau saudara pikir, saya nggak terima untung apa-apa, kalau seandainya saya mengucap syukur pada saat saya menderita, anggaplah itu betul ya. Anggaplah saudara bilang, saya nggak untung apa-apa. Kalau saya sakit, saya bilang terima kasih Tuhan, saya nggak untung apa-apa. Anggaplah itu betul. Tapi yang saudara harus tahu, ketika saudara menggerutu, gitu, saudara kan juga tidak untung apa-apa. Betul tidak? Saudara lelah, saudara sakit, saudara menderita, lalu saudara menggerutu. Ada nggak untungnya? Nggak ada juga. Jadi kalau sama-sama tidak ada untung, baik dia mengeluh atau mengucap syukur, maka lebih baik kita ambil saja yang positifnya. Apa itu mengucap syukur? Jadi belajar Bapak Ibu Saudara. Memang tidak mudah, karena rata-rata mulut kita ini biasanya akan menumpahkan semua yang udah sesek di dada. Yang gak enak kita mau buang. Nah celakanya yang kita buang itu saudara, dari mulut kita justru apa yang kotor-kotor nih di dalam hati. Kan Alkitab bilang, najis itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tapi apa yang keluar dari mulut, itu yang najis. Maka waktu murid-murid Yesus makan dengan tangan yang tidak dibasuh, orang bilang, itu najis. Yesus bilang, selama itu masuk ke mulut itu mah gak najis. Biar perut nanti yang akan membersihkannya. Tergantung perutnya kuat apa enggak. Kalau perut gak kuat ya mencret deh, gitu. Ya. Tapi itu ukurannya gak najis, Tuhan bilang. Yang najis justru apa yang tahu-tahu keluar dari mulut. Mulai dari hewan kaki 2 sampai hewan kaki 4. Nah gitu. Mulai dari hewan yang menggantung di pohon sampai hewan yang jadi daging di meja makan. Gitu. Diucapin semua. Ngerti maksud saya saudara? Ya. Itu kalau keluar dari mulut Alkitab bilang itu yang najis. Nah orang-orang Israel ternyata lebih banyak berbuat najis dari mulutnya. Jadi entah mereka memberontak tadi, entah mereka juga menggerutu tadi, entah mereka juga saling bersaing, maunya paling benar sendiri. Ternyata penyebabnya cuma satu, Alkitab bilang. Penyebabnya itu adalah kesesatan. Tahu sesat? Nggak tahu mana yang betul.
Sehingga yang salah disangka betul. Lalu dilakukan yang salah itu. Karena dianggap betul, maka dilakukan. Jadilah kemudian apa yang disebut dengan kesesatan. Kesesatan inilah yang membuat orang Israel ini, umat Tuhan, berbuat apa yang mereka sangka betul. Memberontak tadi. Mereka sangka itu gak apa-apa, normal. Kan gue yang tua. Musa cuma anak bontot, dianggapnya normal. Karena gak tahu bahwa itu salah, memberontak itu salah, maka mereka melakukannya. Mereka berdosa. Menggerutu juga begitu. Mereka pikir mengeluh itu biasa. Namanya juga orang selagi gak senang, ngomel. Itu kan namanya bentuk respon. Sangkanya itu gak masalah. Sangkanya itu gak apa-apa. Tapi ternyata Tuhan tidak suka dengan orang yang menggerutu. Karena tandanya dia tidak mensyukuri hidup yang Tuhan kasih. Karena dia gak tahu sesat hidupnya. Jadi dia melakukan apa yang dia pikir betul. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyaknya dosa yang umat Tuhan lakukan ini. Termasuk 3 jenis tadi yang sudah saya daftarkan. Mereka memberontak, kemudian mereka mengeluh atau menggerutu, dan mereka saling bersaing. Itu ternyata penyebabnya cuma satu, sesat, kesesatan. Karena gak tahu mana yang betul, mana yang salah. Maka sebelum masuk ke tanah perjanjian 2 bulan, dan ini sebelum Musa mati, karena Musa harus mati 2 bulan sebelum orang Israel masuk ke Kanaan. Enak saudara ya kalau orang mati itu seperti dikasih tahu. Dia tahu betul bakal mati, saudara. 2 bulan sebelum orang Israel masuk Kanaan, Musa tahu bahwa dia tidak akan ikut masuk Kanaan. Dia akan bertemu dengan Tuhannya. Dikumpulinlah orang-orang Israel ini. Orang-orang Israel gak tahu buat apa Musa ngumpulin kita. Sudah begitu, sudah kumpul. Musa hanya memberitahukan kepada mereka perjalanan-perjalanan mereka selama 39 tahun 10 bulan itu. Karena 2 bulannya kan mereka belum selesaikan. Ya. Dia kasih tahu selama 39 tahun 10 bulan itu mereka ngapain. Dan itu tertulis di dalam Bilangan pasal 33. Mari kita melihat di dalam Bilangan pasal 33. Ternyata Musa ini adalah seorang pencatat yang baik. Seorang jurnalis juga. Kita sebut begitu. Istilah jurnalis ini bukan berarti pembawa berita. Tapi orang yang mencatatkan berita. Yang mencatatkan riwayat. Apa sih tujuannya saudara dicatat-catat itu? Perjalanan dicatat. Bilangan pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 tertulis begini. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Ternyata Musa ini disuruh Tuhan untuk mencatat semua tempat-tempat persinggahan atau tempat-tempat peristirahatan orang Israel selama mereka mengembara 39 tahun 10 bulan. Kita hitung itu dulu karena 2 bulannya mereka belum selesaikan perjalanannya. Apa gunanya mencatat? Saudara pernah mencatat riwayat hidup saudara? Minimal gak dicatat di kertas, dicatat di pikiran. Ingat saudara kira-kira kapan pertama kali bertobat? Kapan pertama kali kenal Tuhan? Kapan pertama kali ikut Tuhan? Kapan pertama kali mendapatkan masalah hidup, pengujian iman?
Kapan pertama kali mendapatkan pengalaman kemenangan iman? Pernah saudara catat? Minimal pernah saudara ingat? Saya masih ingat kapan saya dibaptis air, kapan saya penuh Roh Kudus, itu bahkan tanggal, bulan, jamnya pun saya masih ingat. Itu pengalaman yang sekali seumur hidup toh. Diulangkan tidak mungkin. Ya bisa saja diulang baptisan, diulang kepenuhan Roh Kudus, ya harus terus memang berulang. Tapi kan momen pertama itu kan selalu menjadi momen yang bersejarah. Dicatat itu supaya kita tahu melihat perkembangan. Alkitab kita ini dicatat begitu rupa, saudara. Sampai 2000 halaman. Kalau saudara pegang Alkitab cetakan yang saya pegang ini, sama dengan cetakan yang saya pegang ini, maka totalnya ini 2000 halaman. Ya. Tapi mungkin tiap-tiap Alkitab cetakannya beda-beda. Tapi yang jelas saudara, Alkitab kita mau cetakan tahun berapapun, yang sama adalah jumlah pasal dan jumlah ayatnya. Di dalam Alkitab kita punya 1189 pasal. Punya 32.321 ayat. Itu pasti sama. Kalau terjemahannya Indonesia. Ya, tapi kalau terjemahannya lain, misalkan bahasa Inggris atau bahasa Rusia atau bahasa apa kek, pasti beda jumlah ayatnya. Tapi kalau masih bahasa Indonesia, pasti akan sama. 1189 pasal, 32.321 ayat. Banyak toh? Banyak kan? Tapi saudara tahu itu dicatat untuk apa? Untuk melihat perkembangan pekerjaan Tuhan. Dari pekerjaan Tuhan untuk satu gelintir orang. Berkembang menjadi satu keluarga. Berkembang kepada satu bangsa. Dan akhirnya berkembang kepada satu benua. Kepada satu kerajaan, saudara. Kepada satu satu benua lah kita sebutkan. Lebih luas. Bahkan terakhir ketika Yesus datang, pekerjaannya mencakup seisi dunia. Betul apa tidak? Supaya siapa yang percaya seisi dunia mendapatkan kemurahan Allah atau pekerjaan Allah. Dari hanya segelintir orang yang mengalaminya. Terus berkembang, saudara. Dari kelompok yang diperbanyak sampai seluruh dunia. Allah tidak mulai dulu dari banyak. Sebab kalau Allah mulai dari banyak, maka yang kecil-kecil ini belum tentu tahu yang benarnya. Yang benarnya benar itu kayak apa? Kebenaran sejati, gak tahu. Kenapa? Karena udah kebanyakan orang. Nanti ujung-ujungnya nanti kamu kasih tahu sama yang belakang, kamu kasih tahu ke yang belakang, yang depan kasih tahu yang belakang. Berubah nggak itu? Sampai belakang berubah nggak? Berubah dia. Tapi kalau mulai dari yang kecil, jumlah yang kecil menceritakan kepada yang lebih besar. Dari yang besar ini menceritakan lagi kepada yang lebih besar lagi. Pasti beritanya sama. Maka Allah tidak memulai dari yang besar. Allah memulai dari yang kecil, saudara. Karena itulah Tuhan katakan kepada Musa, kamu catat ya. Karena dalam catatan itu, memang sejak ayat 3 sampai kemudian ayat yang ke 48, itu saudara hanya akan dapati nama-nama tempat. Kalau mata awam, sebutlah kayak saudara pertama membaca urut-urutan ini, sepertinya gak punya arti apa-apa. Tapi coba kita lihat ya. Coba kita lihat dari ayat 3. Mereka berangkat dari Ramses pada bulan yang pertama pada hari yang ke-15. Bulan yang pertama itu pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Berita pertama
Satu, berita pertama, waktu orang Israel keluar dari Mesir. Dan itu berarti rumusnya sama, kemanapun mereka akan berjalan dan singgah, ada tangan yang dinaikkan. Untuk apa? Untuk melindungi orang Israel. Ada tangan yang dinaikkan. Saudara tahu tangan yang dinaikkan itu apa? Sama seperti kalau saudara menyanyi, pemimpin pujian, mari kita angkat tangan. Nah itu dia. Itu tangan yang dinaikkan. Harusnya bahasa Indonesia yang paling betul itu. Bukan angkat tangan. Kalau angkat tangan, maka saudara mesti bawa tangan satu saudara ngangkat gitu. Betul? Mari kita angkat tangan. Harusnya saudara begini dong. Gitu. Tapi waktu pemimpin pujian angkat tangan begini juga kan? Nggak ada kan begini. Nah, itu namanya permainan bahasa saudara ya. Jadi yang paling betul apa? Mari kita naikkan tangan kita. Nah kalau dinaikkan kita begini aja. Kan kita naikin. Kalau diangkat berarti mesti ada yang ngedorong. Mari kita angkat tangan menyembah Tuhan. Jadi lucu ya kalau begitu. Nah itu jadi masalah naik atau angkat sama sebenarnya. Cuman kalau nggak biasa jangan diganti. Ntar pemimpin pujian ganti jadi lucu. Mari kita naikkan tangan. Wah, saudara bingung. Apa ini biasa angkat tangan kenapa jadi naik gitu. Nah itu supaya saudara tahu aja. Itu sama artinya. Tapi ini tangan yang dinaikkan tangan siapa? Orang Israel? Enggak. Yang dibicarakan dengan tangan yang dinaikkan ini tangan Tuhan. Hebat enggak saudara? Yang perlu siapa? Yang butuh siapa? Yang menyediakan siapa? Kalau kita menaikkan tangan kita karena kita perlu. Tuhan, ini tanda penyerahan. Saya perlu. Saya berserah Tuhan karena memang saya perlu. Perlu pertolongan Tuhan. Kita yang perlu, kita yang angkat tangan kita. Kalau Tuhan yang naikkan harusnya Tuhan yang perlu kan. Tapi kan Tuhan gak perlu apa-apa. Yang perlu itu umatnya. Perlu apa coba? Karena perjalanannya panjang. Perlu makan pasti. Perlu perlindungan pasti. Kalau mereka jalan tahu-tahu ada perampok yang mereka bawa habis, ya mereka bisa bingung nanti saudara. Perjalanan mereka masih panjang. Perlu keselamatan sudah jelas. Tapi yang perlu siapa, yang menyediakan siapa, ini terasa jadi aneh di dalam ayat ini. Karena penulis kitab berkata, pada hari yang ke-15 yang pertama pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan semua orang Mesir. Allah yang melakukan itu saudara. Sehingga orang Mesir itu seperti orang yang bingung melongo saja. Ini kok ada orang Israel yang saya sudah tawan, yang saya sudah saya sudah jadikan budak bertahun-tahun. Kok saya lepasin gitu aja? Sudah begitu di Keluaran 14 kalau saudara ingat. Tuhan membuat orang Mesir itu bermurah hati sehingga emas mereka kasih ke orang Israel. Selama 400 tahun orang Israel boro-boro minta emas ke orang Mesir. Minta makan saja mereka susah mau dapat. Minta gaji mereka tidak dikasih. Itu kalau saudara baca dalam kitab Keluaran. Minta makan mereka harus kerjakan dulu dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Baru mereka bisa makan. Minta gaji gak dikasih. Boro-boro minta emas. Sekarang orang Israel keluar gak diminta. Mereka kasih. Karena Tuhan yang mengangkatkan tangan untuk orang Israel. Maka saudara kalau kita rajin angkat tangan, naikkan tangan kita, buat saya itu baik. Karena mungkin tanpa kita sadari, setiap kali kita berdoa, kita belum angkat tangan kita, mungkin Tuhan sudah angkat tangan lebih dulu. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa apa yang kita perlukan
itu dia sediakan atau paling tidak disediakan oleh Bapaknya di sorga. Maka dia yang menaikkan tangan. Maka Bapak Ibu Saudara, dari catatan pertama ini kita sudah dapatkan satu berita. Baru saja satu langkah orang Israel keluar dari Mesir, tangan Tuhan sudah dinaikkan untuk menjamin kehidupan mereka. Maka saudara ikut Tuhan gak perlu khawatir lah. Setiap kali saudara melangkah dengan imanmu, saudara bekerja, saudara melanjutkan hidupmu sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, maka yakinlah satu langkah saudara itu Tuhan sudah sertai. Bahkan Tuhan sudah mengangkat tangan untuk kita. Tanda bahwa semua yang kita perlu Allah sediakan. Cuman kadang karena kita belum lihat, kita jadi gak percaya. Kadang karena kita belum bisa ngeraba, kita jadi ragu. Bener ada gak nih berkat Tuhan? Kita ini kan selalu inginnya diiming-imingi dulu. Ada bener gak? Kalau ada ya oke, saya bikin. Betul gak mau dikasih? Ada gak barangnya? Kalau ada oke, saya gak nih. Kita ini selalu pengennya diiming-imingi dulu. Dikasih lihat dulu. Cukuplah buat Alkitab memberikan kita lebih dari sekedar iming-iming, saya katakan. Dengan cara apa? Kesaksian orang-orang beriman pada masa-masa yang lalu. Kan dengan kesaksian mereka, apa yang mereka dapat dari Tuhan, apa yang mereka dapat dari pergumulan hidup mereka, itu kan bukti. Kalau saya melakukan hal yang sama, saya akan mendapatkan pengalaman yang sama. Setuju? Maaf saudara, tiba-tiba berasa kering di tenggorokan. Langsung merasakan pengalaman yang sama. Karena memang iman bekerja juga dengan cara yang sama. Sebab Allah kita juga adalah Allah yang sama. Siapa yang masih percaya Allah kita sama, tidak pernah berubah dari dulu sampai selamanya? Nah, karena Allah kita sama, maka cara kerja iman juga sama. Maka yang perlu juga ikut disamakan itu adalah cara kita menyembah Tuhan, cara kita berharap, itu yang perlu disamakan. Disamakan dengan siapa, saudara? Ya dengan orang-orang benar ini. Saudara belajar bagaimana cara Nuh kemudian mempertahankan imannya. Bagaimana juga kemudian seperti Abraham mempertahankan imannya. Bagaimana juga mungkin Yakub, walau mungkin ceritanya hanya sedikit, tapi dia bisa mempertahankan imannya. Dan makin banyak cerita-cerita di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab ini mengajarkan tentang iman. Terima kasih. Makasih. Saya nggak biasa minum di mimbar. Tapi mendadak kering betul. Mungkin karena tadi nyanyi lagu sambil joget jadi kering tenggorokan. Ya. Karena kita tahu di dalam Alkitab tokoh iman ini sekalipun susah hidupnya, nggak ada yang gagal sebetulnya, nggak ada. Semuanya berhasil, walaupun ada yang berhasilnya kelihatannya meriah, ada yang berhasilnya mungkin nggak meriah. Tapi semua pekerjaan iman pada orang-orang beriman, pada tokoh-tokoh iman, itu selalu ujungnya kemenangan. Kan itu sudah lebih dari sekedar iming-iming, saudara, saya katakan tadi. Nggak perlu diiming-imingin. Dari kesaksian-kesaksian tokoh iman ini kita tahu bahwa Allah akan menyediakan hal yang sama yang kita perlu. Asal saudara masih menjalani iman yang sama. Karena cara kerja iman tetap sama, sebab Tuhan kita juga sama. Jadi hal pertama, kita diteguhkan ada tangan Tuhan yang dinaikkan. Maka tadi saya katakan, sesusah-susahnya saudara, sebelum mulut ini yang mengangkat suara dengan suara yang jelek, mending angkat tangan saja duluan.
Supaya ketika engkau mengangkat tangan, suaramu juga terangkat untuk memuji Tuhan. Karena toh baik saudara mengeluh, baik saudara mengucap syukur, mungkin pada detik itu engkau tidak terima keuntungan apa-apa. Tapi percayalah saudara, Allah tidak menyukai orang yang mengeluh. Berarti walaupun kita tidak untung kalau kita mengeluh, Allah yang dirugikan. Maka lebih baik supaya tangan Allah tetap terangkat buat kita, puji Tuhan saja. Maka tangan Allah tetap terangkat buat kita. Haleluya. Yang kedua, nah mari kita lihat sekarang di ayat yang keempat. Ini kan tadi yang pertama baru di ayat 3. Ayat 4. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yaitu semua anak sulung. Sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Rameses lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot berkemah di Etam yang di padang gurun. Mereka berangkat dari Etam lalu balik ke Pihahirot yang di depan Baal Zephon. Kemudian berkemah di tentangan Migdol. Mereka berangkat dari Pihahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Cerita kedua. Setelah mereka keluar dari hari pertama itu, tanggal 15. Maka mereka kemudian tiba di satu tempat yang disebut dengan Pihahirot. Ini adalah tempat persinggahan yang ketiga. Orang Israel harus berkemah di tentangan Migdol. Tentangan Migdol ini, arti tentangan itu adalah pesisir pantai, memanjang terus saudara sampai ke arah selatan. Waktu saya ke sana, saya lihat wilayah itu nggak masuk di otak saya. Karena yang disebut dengan tentangan Migdol itu sendiri sebetulnya tidak terlalu luas juga, saudara. Entah mungkin lain dulu, lain sekarang. Dan memang daerah itu sendiri sudah banyak bukit-bukit batu. Yang saya pikirkan ini caranya orang Israel berkemah gimana? Saudara kalau mau berkemah, ya nggak tahu saudara sudah pernah berkemah atau belum. Tapi kalau dengar orang cerita berkemah, misalkan naik pegunungan sekalipun, kan mereka akan usahakan cari tempat yang datar untuk membangun tenda. Nggak mungkin bangun tenda di lereng gunung, ya, meluncur entah saudara tidur, gitu ya. Kalau tidurnya miring begini, tahu-tahu pagi-pagi saudara udah nyebur, gitu, melek. Kan nggak mungkin saudara. Dan tidak bisa juga mendirikan tenda miring. Pasti harus cari tanah datar. Cuma saya lihat itu. Mungkin apa yang saya lihat di masa sekarang berbeda dengan masa lalu. Tapi yang jelas tempat itu sebenarnya tempat yang tidak menyenangkan lah saudaranya. Kan itu masih juga ada beberapa perbukitan, perbatuan. Tapi memang orang Israel kan bukan mau cari tempat nyaman. Orang Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan untuk tempat yang nyaman, saudara. Tapi untuk beribadah kepada Tuhan sekaligus melihat pekerjaan Tuhan. Maka ikut Tuhan jangan dulu pikir enak. Walaupun dalam Alkitab ada juga perjanjian berkat. Yang ikut Tuhan akan diberkati. Yang makin setia akan diberkati. Tapi jangan mikir berkat itu harus hal yang enak dulu. Yang bikin kita itu bisa nyantai. Yang bikin kita itu mungkin bahkan bisa apa namanya ya bisa nggak usah susah-susah lagi. Nggak begitu konsepnya. Ikut Tuhan itu memang ya seperti orang harus bekerja seperti tukang tenun. Saudara, yang tidak boleh berhenti menggoyang kakinya untuk memutar mesin tenun sehingga dari seutas benang tiba-tiba hasilnya bisa dirapetin
sampai menjadi kain. Bayangin tuh. Siapa yang pernah menyatukan benang jadi kain? Nggak ada kan? Nggak pakai alat loh saudara. Benang saudara tempelin. Ya. Sampai kita udah tua, sampai udah rontok rambut, saya rasa jadi satu kain pun belum tentu tuh. Kita tempelin. Harus ada mesinnya. Ada pemintalannya. Tapi itu juga tergantung dari kakinya. Kaki seseorang. Baru kemudian alat tenun yang disebut dengan torak itu akan berjalan begitu rupa, longgar, ngepres, dipres lagi. Sampai benang-benang itu bisa disatukan dan jadi kain. Alkitab bilang hidup manusia itu seperti itu. Nggak ada capeknya. Maka jangan pernah mengeluh untuk capek. Karena hidup itu pasti capek. Kalau nggak mau capek, mati saudara. Jangan bilang saya nggak mau capek, jadi mau apa? Saya mau tiduran aja. Banyak tidur juga capek. Coba saudara tidur 24 jam nggak bangun-bangun. Capek kan? Satu. Yang kedua, saudara bikin capek orang lain. Capek deh ini orang, gitu ya. Tidur melulu, udah kayak putri tidur. Tidur itu capek. Alkitab bahkan berkata di dalam kitab Amsal, melamun itu juga capek. Maka lebih bagus capeklah karena ada berkatnya daripada capek cuman ada lamunannya. Kalau nggak mau capek, bilang aja Tuhan, udah saya langsung masuk sorga. Alkitab bilang di sorga itu adalah perhentian. Kira-kira saudara kalau perhentian di sana ngapain? Nonton. Makhluk sorga siang malam menyanyi. Tuh capek juga. Nah, maka saudara kalau di gereja nggak biasa nyanyi, di sorga saya nggak tahu saudara jadi apa itu. Kan Alkitab bilang makhluk sorga siang malam memuji Tuhan. Ada yang bahkan bersorak, ada yang bahkan tersungkur, menyanyi sambil tersungkur. Pernah nggak saudara nyanyi sambil tersungkur? Ayo, kan kita mikirnya kalau tersungkur itu kan waktu kita berdoa. Kalau menyanyi ya paling nggak kalau nggak duduk berdiri. Coba kalau kita peragakan, pemimpin pujian bilang, mari kita menyanyi lagu girang sambil tersungkur. Ya saudara bingung nggak itu? Gimana caranya? Di sorga begitu makhluk-makhluk sorga ini menyanyi siang malam. Nah saudara disuruh nyanyi aja cuman setengah siang udah susah, capek. Memang hidup itu capek saudara. Tapi percayalah capeknya orang hidup itu tidak akan lebih capek dari orang yang malas hidupnya kata Amsal. Karena ketika dia malas, dia enggan, bukan hanya dia yang capek, tapi orang lain akan ikut capek dengan hidup kita. Saya mikir-mikir jangan-jangan Tuhan pun capek melihat kita. Ini orang maunya apa? Ayo jemaat Tuhan, lo Sufan, maunya apa? Ya, kita nyanyi lagu menyenangkanmu, oke. Tahu nggak cara menyenangkan Tuhan? Cara menyenangkan Tuhan tuh coba saudara buat cara saudara menyenangkan dulu orang lain. Itu aja. Kan Tuhan kita anggap orang lain, bukan kita toh. Jadi kalau mau menyenangkan Tuhan caranya adalah buat dululah perbandingan seolah-olah. Kalau kita bisa buat orang lain senang berarti Tuhan juga bisa mungkin saja kita buat senang. Karena kita anggap Tuhan itu orang lain bukan kita. Kalau menyenangkan diri kita sendiri kan gampang saudara. Apa yang kita buat yang memang kita rasa senang kita buat ya sudah. Yang penting saya senang. Tapi bikin orang lain senang bisa nggak? Susah kan? Jadi jangan saudara pikir mudah untuk membuat Tuhan senang. Tapi Alkitab berkata bikin Tuhan senang itu gampang. Pertama jangan menggeru. Tuh kan itu. Yang kedua setia beribadah. Kan itu. Cuman kita melakukannya ini sekarang capek atau enggak?
Jangan-jangan kita bilang, aduh Tuhan capek juga ini. Kalau saya terus-menerus tidak boleh menggerutu, saya terus-menerus harus beribadah, saya terus-menerus harus mengampuni, saya terus-menerus harus mengasihi orang lain. Capek juga nih, sementara orang lain gak melakukan apa-apa buat saya. Nah ketika kita sudah berkata capek, maka berhentilah sudah penyertaan Tuhan. Berhentilah sudah bahkan pertolongan Tuhan. Maka ketika orang Israel ada di tentangan Migdol ini, walau mereka capek, saudara, mereka disuruh jalan pada tengah malam untuk menyeberang laut. Di mana-mana dalam hukum fisika, hukum alam, tengah malam itu waktunya laut akan pasang. Betul? Justru Tuhan ingin tunjukkan, ketika air laut bertambah debitnya, kuasa Allah itu tidak akan bisa dihambat. Tengah malam, ketika debit air menjadi lebih banyak, ketika daratan mungkin sudah lebih ketutup sama air, karena rata-rata garis pantai jadi manjang kan, pantai jadi nggak kelihatan kalau laut pasang. Saudara yang pernah liburan dan nginep di tempat penginapan di tepi laut, coba saudara keluar mulai dari jam 2 pagi sampai jam 4 pagi, itu pantai ketutup air pasti. Tuhan bukakan jalan ketika orang mungkin harusnya sudah istirahat, tapi masih ada ibadah yang dia buat, saudara. Allah kerjakan itu. Satu perbuatan besar Tuhan yang tidak bisa orang lain dapatkan. Maka sekalipun saudara capek, tahu nggak? Menurut ilmu apa namanya ya? Ya sebutlah menurut ilmu motivasi lah, begitu. Justru perhentian yang paling baik ketika saudara capek itu adalah meditasi. Nah kalau bahasa rohaninya itu berdoa, bahasa Alkitab, bukan tidur. Saudara capek nih, pagi kerja sampai malam. Kalau saudara gak bisa tidur, nah gak bisa tidur itu bikin capek. Maka kata orang-orang yang sudah pernah mengalami pengalaman kesehatan ini, sebutnya kesehatan mental, mereka akan tenangkan diri. Karena biasa kalau kita tidur itu masih banyak yang dipikirin. Duduk, bebaskan pikiran. Pokoknya jangan mikirin apa-apa, biarin pikiran kosong. Nah itu mereka. Kalau kita kan jangan dikosongin pikiran saudara, ntar bisa jadi kacau nanti. Isi dengan misalkan Tuhan. Isi dengan apa? Apa yang saudara ingat mungkin dari Alkitab tentang cerita Tuhan. Isi dengan apa? Saudara mungkin ingat, gambarkan tentang apa yang Alkitab tulis tentang sorga. Wah itu dia. Menenangkan pikiran. Kata orang yang sudah mengalami. Pelan-pelan dia akan menangis, keluar air mata, dan itu rileks dia. Jadi Alkitab mau mengajarkan saudara sebenarnya, kalau memang bisa pakai waktu berdoa di tengah malam, berdoalah di tengah malam. Saudara. Di saat saudara sedang capek-capeknya, percayalah justru di situ sebenarnya nggak capek. Cuman karena kita belum nyoba. Atau kita udah mikir duluan, lebih capek dong, ntar jam tidur saya kurang. Makanya kita jadi nggak mau coba. Coba. Nggak ada ruginya. Kalau yang benar-benar saudara jadi sakit, stop. Tapi kalau saudara nggak berpengaruh apa-apa, nggak sakit, tetap sehat, lanjutkan. Toko sebelah, saya pakai kata gitu ya. Toko sebelah, maksudnya kepercayaan yang lain, itu bahkan memerintahkan pengikutnya, umat-umatnya untuk berdoa jam 3 pagi. Ada nama doanya. Jam 3 pagi harus berdoa. Nah kalau orang Israel nggak cuma jam 3 pagi, tengah malam, semalam-malaman.
Saya kok rindu pengen kita sekali-sekali bikin lagi. Sudah lama kita nggak bikin, saudara ya. Doa semalam-malaman. Nggak harus dipatok jam. Kita mulai dari jam 9. Siapa yang kuat tetap bertahan di gereja. Yang udah ngantuk silahkan, boleh pulang. Gitu. Nggak dipaksa. Misalkan kita buka dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Gitu. Yang memang masih kuat sampai jam 4 silahkan. Tapi mungkin yang sudah nggak kuat jam 12 boleh pulang. Gitu. Coba kita bikin begitu. Ya. Jam 9 pasti banyak yang datang. Antara jam 10 udah mulai 1-2 hilang. Jam 12 separuh hilang. Jam 2 udah tinggal pendetanya jangan-jangan. Di mana-mana suka begitu kan saudara. Tapi mau nggak sekali-sekali kita bikin? Mau ya? Karena justru pada tengah malam ketika orang harusnya tidur, Tuhan bilang sama orang Israel, nyebrang. Disitulah orang Israel mendapatkan kekuatan barunya. Kalau saudara baca ulang Keluaran pasal yang ke-14, 12, 13, 14, sudah 3 pasal itu. Saudara baru akan terasa pada tengah malam itu ketika orang Israel menyeberang laut yang sedang pasang, tapi kemudian Allah jadikan tembok air. Orang Israel itu berjalan seperti orang yang jalan di pagi hari. Kayak gak ada capeknya. Nah tadi kan saudara udah nyanyi lagu. Ku kan terbang gitu kan. Tinggi di awan. Kapan saudara terbang coba saya tanya? Pernah terbang? Tanpa pesawat loh ya. Saudara pulang. Ku kan terbang. Nggak akan terbang. Percayalah sama saya saudara. Tapi kalau saudara mau bertemu dengan Tuhan di awan-awan tanpa terbang, berdoalah. Berdoalah. Pasti disitulah saudara akan bertemu dengan Tuhan. Memang saudara berdoa di rumah, nggak di luar rumah. Tapi saudara akan merasa nanti hadirat Tuhan itu seperti saudara terbawa ke satu tempat yang saudara belum pernah kunjungi. Disitulah tempat Tuhan saudara bisa temukan. Kekuatan ada baru di sana saudara bisa temukan. Itu berita kedua. Pertama tangan dinaikkan. Yang kedua Allah hadir di dalam perjalanan itu sendiri. Makanya ngurutin ini gak cuma sekedar nulis-nulis nama saudara. Sekaligus juga mengingatkan mereka tentang penyertaan Tuhan. Tadi berita pertama apa? Orang Israel keluar dengan tangan yang dinaikkan. Sekarang yang kedua apa? Bukan cuma tangan dinaikkan, Allah yang ikut turun untuk berjalan bersama-sama dengan orang-orang Israel ini. Ketika air pasang dapat disibakkan, dapat dipecah dua saudara, menjadi jalan baru. Terus masih banyak ini. Terus nanti kita stop lah ya. Soalnya kalau diterus ini bisa tengah malam baru selesai, ya kan? Tapi kita lihat ya, sampai ayat yang ke tadi sampai ayat yang ke 8. Sekarang 9. Mereka berangkat dari Mara, lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim berkemah di tepi laut. Mereka berangkat dari laut lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin berkemah di Dofka. Mereka berangkat dari Dofka berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim. Dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Tempat yang ke-11 itu Sinai. Kalau tadi menyeberang laut tempat yang ketiga. Sampai di Sinai itu tempat yang keempat. Mereka perlu waktu 45 hari dari penyeberangan laut sampai ke Sinai. Mereka butuh waktu itu, saudara. Paling tidak 45 hari. Apa yang orang Israel alami? Paceklik air 2 kali. Paceklik air, gak ada air 2 kali. Perang 2 kali. Perang dengan orang-orang Amalek 2 kali. Tapi dalam cerita itu juga kalau saudara kembali ke dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14. Kalau saya baca lagi Keluaran 14 kita makan waktu. Saudara simpen nanti saudara cek di rumah. Dalam cerita ini
ketika mereka pacekli air 2 kali, lalu perang 2 kali, Tuhan suruh sama Musa melalui mertuanya. Suruhlah Musa itu membagi orang Israel. Duduk berkelompok, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 50, ada yang 100. Lalu apa? Ya mereka mulailah kemudian saling menghakimi, mengoreksi. Duduk kelompok kecil saudara, bukan saling nuding, tapi untuk saling mendewasakan, saling bercerita di kelompok kecil. Di Amerika mungkin sudah lazim, kalau di Indonesia nggak terlalu lazim. Ada kelompok-kelompok yang disebut dengan penyembuhan mental. Mereka duduk biasanya 10 orang, 12 orang, atau bahkan bisa 15 orang, saling bercerita kelemahan mereka apa. Lalu kemudian nanti masing-masing akan memberi tanggapan untuk menguatkan. Bukan kemudian dikatakan, bukan kemudian malah dicibir. Syukur lu, katanya. Soalnya lu sih gak begini-begini ya, gak gitu. Itu tipenya orang Indonesia, saudara. Alkitab bilang dalam kitab Galatia pasal 6, kalau kamu ingin melihat orang lain benar, jangan paksakan dirimu benar diikuti orang lain. Gitu. Jangan paksakan, tapi bimbinglah mereka. Kasih tahu mereka supaya mereka lama-lama tahu mana yang betul dan mana yang salah. Lalu pelan-pelan bina orang itu untuk berbuat apa yang benar. Memang gak gampang dan gak bisa cepat. Makanya gitu Musa disuruh bagi orang Israel ya. Ada yang 50, ada yang 100. Kita belum pernah terapkan itu di gereja. Tapi ada saat tidak ada masalahnya, tidak ada salahnya sekali-sekali kita terapkan. Duduk 3-4 orang, satu kelompok. Kelompok lain 4 orang, kelompok lain 4 orang. Untuk apa? Saling bercerita. Jadi seperti bersaksi, tapi rata-rata kan gini, kalau saudara bersaksi di ibadah, itu kan satu arah. Betul kan? Baik saudara bersaksi di ibadah hari Minggu atau di pelwap misalkan, kan saudara hanya menceritakan tok dan orang lain dengerin. Orang terima, tapi kelompok kecil ini beda. Begitu dia bersaksi, nanti orang lain akan tanggapi. Oh iya, saya juga punya cerita mirip kayak kamu. Dan saya juga pernah mengalami begini-gini. Jadi kesaksian itu akan makin kuat, saudara. Paham gak? Sehingga dalam kesaksian itu kalau ada yang mungkin tertemplak, dia langsung akan belajar. Oh iya ya, orang itu kok bisa begitu. Dia bisa bersaksi begitu, Tuhan tolong ketika dia begini-begini. Aduh saya kok belum punya. Itu langsung berasa dia. Karena cuma 4 orang. Itu Allah suruh kepada Yitro. Kasih tahu sama Musa. Suruh umat Tuhan itu duduk berkelompok. Mungkin kita perlu bikin itu ya. Sekali-sekali gak apa-apa dong kita bikin. Walaupun jumlahnya sudah kecil, kita kecilin lagi gak masalah, saudara. Ya. Kalau cuma untuk 4 atau 3-4 orang cukup saya rasa. Bisalah kita bagi 3-4 kelompok. Jadi ketika ada satu kesaksian itu diucapkan, maka yang teman-teman yang lain pun akan ikut antusias. Oh iya, saya juga punya pengalaman ini. Tapi pokoknya semua dicatat yang baik-baik. Jangan kayak dulu saudara, waktu kami punya persekutuan di Sentul. Saya ingat betul ibu-ibu. Emang ibu-ibu ini paling gampang cerita, paling doyan cerita. Adalah satu orang bersaksi. Puji Tuhan saudara, kemarin malam itu saya kemalingan. Pintu rumah saya udah saya kunci. Tapi rupanya didobrak. Langsung ibu-ibu, lu gembokin lagi enggak 2 kali? Gembokin dong 2 kali. Ini belum selesai cerita, udah disautin saudara gini. Cerita lagi, udah digembokin, terpaksa harus disautin saudara. Cerita lagi. Ya, tapi untungnya barang-barang yang hilang cuman sedikit saja. Disautin lagi sama ibu-ibu yang lagi duduk itu. Itu malingnya jangan-jangan sama itu di rumah gue dulu. Gitu.
Emang ibu-ibu gitu ya. Makanya nanti kalau dibagi di kelompok, bukan itu yang dibicarain saudara ya. Jangan nanti saudara cerita, saya sakit ini, disemin sama dokter. Jangan dokter itu, dokter nggak bener gitu. Itu lama bukan kesaksian, itu lama ngobrol saudara. Ya. Jadi kesaksian itu beda. Haleluya, mau begitu? Jadi supaya kesaksian itu akan makin kuat. Kenapa? Karena ternyata pada orang lain Allah pernah bekerja dengan cara yang sama. Itu baru yang ketiga loh saudara. Baru hal ketiga. Tambah lagi satu ya. Nanti sisanya minggu depan lagi deh. Karena ini panjang sebetulnya. Walaupun cuma nama-nama. Tapi kelihatannya nama-nama. Tapi ada berita yang penting. Tadi apa yang pertama? Berita pertama apa? Tangan Tuhan dinaikkan. Berita kedua apa? Tuhan turun di dalam penyeberangan Laut Tebrau. Yang ketiga, Tuhan ada dalam persekutuan kecil orang-orang percaya. Kita tambah satu lagi. Satu lagi cukup saya rasa. Kita mulai dari ayat yang tadi sampai di Sinai itu ayat 16. Jadi sekarang ayat 17. Mereka berangkat dari Kibrot Ta'awa, lalu berangkat berkemah di Haserot. Mereka berangkat dari Haserot lalu berkemah di Ritma. Nah sampai situ. Yang ini pendek. Tapi dalam perjalanan ini, saudara, Alkitab berkata ini hanya makan waktu 11 hari. Dari mana ayatnya? Saya ajak saudara loncat ke Ulangan pasal 1. Ulangan pasal 1. Di Ulangan pasal 1 saudara akan tahu bahwa perjalanan dari Sinai menuju ke Ritma itu hanya 11 hari. Ulangan pasal 1 ayat yang kedua. Atau dari ayat 1 kita baca ya. Ulangan, kitab Ulangan pasal 1 ayat 1 dan 2. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf antara Paran dengan Tofel, Laban, Haserot dan Disebab. Itu kota-kota itu lebih lengkap disebut di Ulangan daripada yang di kitab Bilangan. Ayat 2. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb. Horeb itu maksudnya Sinai. Karena orang dulu menyebut Sinai itu juga Horeb. Ya, jadi ada dua sebutan. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Kades Barnea itu ibu kotanya Ritma. Jadi yang disebut tadi dalam kitab Bilangan itu adalah ibu kotanya. Ibu kota di zaman purbakala. Kades Barnea itu kawasan yang besar. Kota sebutlah, kita sebutkan dengan ibu kota sajalah gitu ya. Walaupun ibu kota ini nggak bisa saudara samain kayak Jakarta gitu, enggak. Kota kecil saja Ritma itu, tapi itu adalah induknya kota besar di Kades Barnea, itu namanya Ritma. Jadi dari Ulangan pasal 1 ayat 2 kita tahu dari Sinai menuju ke Ritma itu hanya 11 hari. Tapi dalam 11 hari saudara tahu apa yang terjadi? Pertama ketika mereka di Kibrot Ta'awa. Kan setelah Horeb atau Sinai mereka sampai di Kibrot Ta'awa. Saudara baca di Ulangan pasal yang ke-14. Nanti saudara baca Bilangan 14. Orang Israel terjangkit virus yang membahayakan. Nama virusnya adalah rakus. Jangan bilang bahwa virus-virus yang didatangkan dari bakteri itu berbahaya, saudara. Itu masih bisa dibunuh, dibasmi dengan doa. Kalau nggak ada obatnya. Tapi kalau sudah rakus, ini mau didoakan nggak bisa, susah saya rasa. Emang ujung-ujungnya udah rakus saja. Ya. Makanya dalam nama Yesus keluar roh rakus. Nggak ada roh rakus, saudara. Yang ada emang rakus bawaan. Dan gara-gara rakus ini Tuhan bunuh orang Israel. Saking rakusnya itu makanan masih di mulut. Ambil lagi. Kayak masih punya gigi cadangan aja dia, saudara, untuk ngunyah itu. Itu kalau saudara baca di Bilangan 14, ngeri betul.
Mati orang bukan karena kekenyangan, mati orang karena ngunyah. Kalau sekarang kan di dunia modern mati orang karena kolesterol, makannya enak-enak. Kok zaman dulu mati karena kurang makan. Nah rupanya antara mati kurang makan dengan mati makan enak, ada mati karena ngunyah. Nah ini dia. Makanya jangan cobai Tuhan, saudara. Kalau mau makan, makanlah dengan ucapan syukur. Walaupun sedikit, percayalah sedikit itu cuman ukuran. Tapi kenyang itu adalah, kenyang itu adalah kebutuhan. Makanya orang bisa makan banyak. Banyak makan belum tentu sehat. Sedikit makan belum tentu kere. Itu saudara mesti ingat yang gitu-gitu. Makanya saya juga irit makan sekarang, saudara. Kadang bukan cuma irit, malas makan. Yang protes mamanya kata, gitu. Udah makan nasi aja, enggak pengen. Orang enggak pengen dipaksa, saudara. Saya enggak mau makan pokoknya. Makan jagung aja. Sampai jam segini belum makan. Lapar ya enggak usah dituruti. Kita makan bukan karena apa yang kita pengen. Kita makan karena memang ada yang nuntut. Kalau enggak nuntut ya enggak makan. Tapi orang Israel lihat, orang itu bisa makan loh. Gue pengen dong. Sekali ngunyah, enak. Belum selesai, saudara. Belum habis di mulut dia masukin lagi. Di sini nggak ada ya? Nggak ada kan? Gitu. Apalagi kalau udah makan sukyo, ya masih selesai di mulut habisin dulu ya. Gitu. Nah saudara lihat nih, berita yang keempat ini nggak enak nih. Tambah satu lagi ya. Tadi kan baru Kibrot Ta'awa. Setelah Sinai, Horeb, mereka ke Kibrot Ta'awa, lalu ke Haserot, baru nyampe ke Ritma. Ritma kita bahas minggu depan. Ya, kita buat dua jilid sudah untuk bilangan 33. Yang kita lihat Kibrot Ta'awa dan Haserot. Di Kibrot Ta'awa mereka mati rakus. Di Haserot mereka memberontak dengan Tuhan. Di Haserot Musa dimusuhi sama kakak-kakaknya. Bapak ibu saudara, kalau engkau punya keluarga, orang-orang terdekatmu, hubungan darah memusuhi saudara, jangan anggap itu azab. Anggaplah saudara harus menjadi Nuh untuk keluargamu yang lain. Nuh berapa tahun berkhotbah? Ya taruhlah 120 tahun. 120 tahun dia berkhotbah. Dan ketika waktunya Tuhan kirim hujan yang tidak berhenti-berhenti selama 40 hari. Berapa orang masuk dalam bahtera? 8 doang termasuk Nuh. 120 tahun cuma dapat 7 orang. Enggak tahu 7 orang itu cuma istrinya, anaknya 3 sama mantunya 3. Jangan saudara pikir memenangkan orang rumah itu gampang. Justru cari jiwa yang paling sulit itu adalah orang satu rumah. Kenapa? Merasa udah ada di truk gandengan. Lu aja ke gereja, ntar gue nebeng. Ntar lu ke surga juga gue ikutin. Enak begitu. Saudara, kalau bisa begitu sih, ya kita gak perlu cari jiwa dong gitu ya. Tapi kadang-kadang orang rumah suka begitu. Lu aja duluan deh ke gereja, gue nebeng. Nebeng dari mana? Kadang-kadang orang gitu merasa iman itu kayak truk gandengan. Makanya saya bilang cari jiwa itu susah. Percaya lebih susah lagi memenangkan orang satu rumah. Kalau bisa satu rumah itu saudara bisa bawa semua ke gereja. Luar biasa saudara. Buat saya inilah orang-orang yang justru menjadi pemenangnya. Seperti Nuh. Jadi saudara cari jiwa gak usah dulu keluar-luar. Kalau ada orang rumahmu yang belum ikut Tuhan, belum satu gereja, itu dulu saudara menangin. Tapi Musa dan Harun malah justru dimusuhin. Dimusuhin sama kakak-kakaknya. Jadi saudara lihat bahwa mengikut Tuhan itu perjuangannya. Makanya saya tulis ini pergumulan hidup yang sesungguhnya. Bukan ketika engkau sedang temui masalah di dalam pekerjaanmu. Bukan. Pergumulan sesungguhnya bukan ketika engkau menemui masalah di dalam pergaulanmu. Bukan. Pergumulan hidup itu ada 4 justru.
Pertama tadi apa? Engkau sudah pastikan belum ada tangan Tuhan dinaikkan untuk hidupmu? Itu perlu pergumulan, saudara. Kalau saudara belum sering angkat tangan kepada Tuhan, kalau saudara belum sering tersungkur di hadapan Tuhan, jangan-jangan tangan Tuhan belum dinaikkan untuk saudara. Itu pergumulan. Jadi jangan anggap pergumulan itu kalau ketimpa masalah. Bukan. Yang kedua apa tadi? Ada Tuhan, hadirkan Tuhan di dalam perjalanan berat saudara. Justru ketika saudara sedang mengalami masalah berat, itu belum pergumulan. Pergumulan sesungguhnya adalah kalau di dalam masalah beratmu engkau bisa hadirkan Tuhan. Nah, itulah perjuangan sesungguhnya. Kalau ada Tuhan di situ, enteng saudara. Yang gak ada jalan tiba-tiba dibuat jalan baru. Yang di depan laut pasang, tiba-tiba Tuhan buka jadi kayak gang. Sekali-sekali saudara. Tadi saya memang jarang banget, saya biasanya lewat jalan depan. Kali ini saya lewat gang rumah Pak Abun. Kayaknya udah kangen banget lewat gang itu. Iya gitu. Saya pikir gini, mudah-mudahan Tuhan ketemu sama orang. Tuhan gak izinkan dari mulai masuk gang sampai keluar gang gak ketemu orang saudara. Gak ketemu orang, saya bilang udah salah jalan ini kali saya gitu. Gak apa-apa, minggu depan saya bisa jalan lagi. Karena biasanya saya ambil jalan yang depan gitu. Jalan depan udah banyak yang kenal saudara. Walaupun saya belum kenal banget. Pak Pendeta, Shalom. Baik Pak Pendeta. Biasanya minggu-minggu lalu paling 3-4 orang nyapa saya saudara. Saya tahu sih, cuman belum kenal banget siapa. Saya bilang hari ini saya mau pakai jalan yang sini. Siapa tahu ketemu orang. Gak ketemu saudara. Ya sudahlah ya, gak apa-apa. Tapi itu saya bayangkan ketika orang Israel di hadapan mereka gak ada jalan. Tiba-tiba Tuhan buka kayak orang sedang bikin gang di depan mereka. Melalui apa? Tembok berair. Maka pergumulan hidup saudara itu yang betul-betul pergumulan bukan ketika saudara merasa berat masalah. Apakah saudara bisa gak hadirkan Tuhan ketika hidupmu bermasalah? Itulah pergumulan sesungguhnya. Mau saudara? Jadi jangan cengeng dulu kalau ketemu masalah, jangan cengeng dulu. Kalau ketemu masalah, justru yang saudara harus kuatkan itu adalah hadirkan Tuhan. Menghadirkan Tuhan dalam masalah, inilah pergumulan sesungguhnya. Tapi kalau itu saudara bisa dapatkan, berarti perjuanganmu tidak sia-sia. Yang ketiga apa tadi? Persekutuan. Maka saudara bangunlah persekutuan. Boleh dong ya? Boleh kalau saya himbau dari sini. Tapi saudara mau lakukan atau mau tidak, terserah. Gak harus dari saya, gak harus dari mimbar, saya serukan. Ayo kumpul dong. Gak harus dari saya. Tapi tiba-tiba mungkin saudara punya inisiatif. Saya pengen kumpul deh, datang ke rumah si A, gitu, ngajak satu orang. Yuk kita bahas, apa yang pertama dibahas? Khotbahnya Pak Gembala kira-kira ini. Maksudnya apa sih? Saya gak ngerti. Gitu. Sampai siapa tahu kalau kumpul dengan beberapa orang kita bisa bahas bareng-bareng. Jadi gak harus saya serukan. Tapi kalau saudara punya kerinduan, itu bisa. Tahu-tahu nanti ketika saudara bahas dari khotbah-khotbah, saudara klik, iya pengalaman ini pernah saya punya. Itu saja saudara, sudah semacam penguatan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Sudah hampir sama juga seperti Yesus yang mengajar dulu di zaman Yesus ada bersama dengan murid-murid. Itu juga pergumulan. Kenapa? Janjian mau ketemu 2-3 orang, gampang gak kira-kira? Susah kan? Coba ibu-ibu mau janjian, kita jalan-jalan nih ke Bogor misalkan begitu. Toto yang satu bilang enggak, Depok aja. Satu bilang enggak, Tangerang aja. Jangan saudara pikir ngumpul itu gampang. Itu harus diperjuangkan. Itu contoh, maksudnya contoh. Jadi artinya kalaupun toh saya sebut ini sebagai sebuah pergumulan, artinya untuk bersekutu saja kadang kita harus mengupayakannya dengan betul. Untuk bisa ketemu 2-3 orang, jangan saudara pikir gampang. Walaupun toh mungkin rumahnya ada pada depan, belum tentu itu bisa terwujud. Tapi kalau saudara bisa wujudkan, percayalah pasti akan ada pengalaman Tuhan saudara rasakan di sana.
Haleluya. Jadi itu yang kita lihat dulu ya saudara. Masih banyak ini perjalanannya, maksudnya panjang perjalanannya 40 tahun. Kita nyeritainnya cuma 1 jam doang nih. Gitu nih ya. Nanti minggu depan kita sambung, kita buat jilid keduanya. Mulai dari Kades Barnea sampai di pegunungan Edom. Sampai di tempat di Gunung Nebo, tempat di mana Musa akan mati. Jadi yang kita lihat baru 3 ini. Pertama keluarnya mereka, yang kedua dari penyeberangan Laut Teberau sampai ke Sinai, yaitu penyeberangan Laut Teberau dulu. Yang ketiga dari penyeberangan Laut Teberau sampai ke Sinai, yang keempat dari Sinai sampai ke Ritma. Itu yang baru kita lihat, saudara. Tapi itu pun sudah menunjukkan bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya. Saudara masih percaya Allah akan bersama hidup saudara? Itulah gunanya kita percaya kepada Tuhan. Itulah gunanya kita bergereja. Itulah gunanya kita bersekutu, saudara. Karena bisa mempertahankan keinginan untuk beribadah, itu pun juga sebuah pergumulan. Iya. Bisa mempertahankan kerinduan untuk ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin beribadah, itu jangan dipikir gampang. Itu pergumulan, banyak loh godaannya. Entah mungkin godaannya nanti ada acara keluarga atau ada hal yang lain. Jadi saudara harus hargai bahwa waktu-waktu di mana kita bisa menggunakannya untuk Tuhan, itu berarti saudara sudah mengambil komitmen. Dan tandanya saudara sudah keluar sebagai seorang pemenangnya. Pemenang atas kehidupan. Jadi jangan dulu bilang cepat-cepat karena masalah, karena sakit. Aduh ini udah pergumulan. Belum. Pergumulan sesungguhnya itu kalau dalam sakit saudara bisa hadirkan Tuhan. Di dalam masalahmu yang berat, di dalam kepahitan hatikah, di dalam kelemahan, saudara bisa hadirkan Tuhan. Itu pergumulan sesungguhnya. Tapi kalau saudara bisa alami Tuhan, maka saudaralah pemenangnya. Haleluya. Tuhan berkati kita saudara ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, Dia selalu menghiburku. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerah. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerah. Tuhan Yesus setia. Dari sepanjang cerita tentang perjalanan Israel mengembara dari satu tempat ke tempat lain,
sampai mereka menduduki satu tanah yang menjadi milik pusaka mereka nantinya. Alkitab menyatakan bahwa Allah tidak berhenti menyertai mereka. Allah tidak tertidur menyertai mereka. Allah membuka mata 24 jam sehari untuk mereka. Di saat mereka tidur beristirahat, Allah menjaga. Di saat mereka berjalan, Allah pun tetap menjaga. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara Allah kerjakan untuk engkau, untuk Bapak Ibu Saudara. Maka pergumulan yang harus menjadi betul-betul pergumulan adalah pastikan bahwa Tuhan bersama dengan saudara. Pastikan bahwa tangannya dinaikkan untuk hidup saudara. Pastikan hadirnya Tuhan juga hanya untuk dirimu, untuk keluargamu. Pastikan bahwa persekutuan, kehangatan, hadirat Tuhan, kasihnya juga hanya untuk keluargamu. Pastikan itu. Supaya tiap-tiap hari perjalanan saudara menjadi lebih ringan. Kalaupun saudara punya masalah, saudara hanya bisa berkata segala perkara dengan cakap dapat kutanggung di dalam Dia. Karena saudara memikulnya, ada kekuatan Tuhan di dalamnya. Masalah bukanlah beban berat. Sakit penyakit bukanlah hambatan berat. Hambatan terberat adalah kapan saudara mau datangkan Yesus di dalam hidupmu. Supaya kalaupun engkau sakit, Yesus paling tidak memberikan dulu kekuatan untuk berharap. Engkau setia, Yesus lepaskan mujizat untuk kesembuhanmu. Engkau tetap setia, Yesus akan limpahi dengan segala kemudahan dan berkat lainnya. Allah kerjakan satu demi satu untuk melihat saudara tetap percaya dan tetap bersekutu atau tidak. Karena Allah setia, belajarlah juga untuk memberikan waktu saudara secara konsisten, secara setia. Berikanlah iman saudara juga dengan konsisten, dengan setia. Dia akan menyertai hidup saudara sampai kita bertemu dengan Tuhan. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dengan satu pengharapan, dengan satu kerinduan. Aku ingin berjuang untuk menghadirkan Tuhan dalam hidupku. Berjuang menaikkan tangan Tuhan. Setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Saudara yang memang perlukan ketenangan di dalam hati, saudara angkat tangan. Saya berdoa pada saudara. Saudara yang perlu ketenangan hati, kedamaian karena Yesus, saya berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Tuhan, Engkau yang tahu jemaat Tuhan. Mereka dalam kondisi yang mungkin tidak sebaik orang lain. Atau mungkin juga terlihat tidak baik. Mata kami tidak bisa melihat lebih ke dalam apa yang sesungguhnya terjadi. Hanya Tuhan yang sanggup melihatnya. Kalau dalam hari ini, di hari ini ada jemaat Tuhan yang sedang mengalami kebimbangan, ketidaktenangan. Atau mungkin masih ada yang ditakutkan Tuhan di dalam hidupnya. Entah apa ketakutan itu, hanya mereka yang tahu dan Engkau sendiri yang tahu. Tuhan jamah hati mereka di dalam nama Yesus. Berikan mereka ketenangan Tuhan, berikan mereka damai. Berikan mereka kerinduan dan pupuk kerinduan itu untuk menghadirkan Tuhan setiap waktu di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan bekerjalah.
Jadilah bagian di dalam hidup mereka hari ke hari ya Tuhan. Kami berterima kasih kalau Tuhan masih menyertai jemaat ini secara umum. Satu persatu ada yang Tuhan sudah tolong begitu rupa. Bahkan ada yang doanya dijawab, minta kesembuhan dijawab, minta tanda dijawab. Ada yang sakitnya bahkan sudah dijamah oleh Tuhan. Dari keadaan kondisi yang tidak sebaik hari ini menjadi lebih baik pada hari ini. Kami syukuri itu Tuhan. Dan biarlah Tuhan tetap bekerja menjadi pengalaman hari-hari bagi jemaat Tuhan ini. Tapi kalau ada mungkin yang masih belum tenang di hatinya, atau masih ada ketakutan yang dia simpan, maka Tuhan ajarlah mereka untuk menghadirkan Tuhan di dalam hidup mereka. Karena kapan saja Tuhan hadir dalam hidup mereka, Tuhan akan melakukan hal yang hebat dalam hidup mereka. Mengusir ketidaktenangan, mengusir ketakutan, menjagai, memagari dengan keselamatan, menyembuhkan dari sakit penyakit. Engkau bisa melakukan jikalau engkau turun dan hadir di dalam hidup umatmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan kerjakan dengan belas kasihan-Mu, karena Engkau tahu kondisi jemaat-Mu. Engkau tahu mereka ya Tuhan. Bicaralah dan berbuatlah banyak di depan mata mereka, supaya bukan hanya mereka yang dikuatkan, tapi orang-orang lain yang ada di dekat mereka, yang tinggal di dekat mereka juga turut dikuatkan. Karena mereka sudah menjadi kesaksian, bukan lewat kata-kata, tapi lewat perbuatan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu, sertai umat-Mu. Sehat-sehatkan selalu, sukacitakan selalu, kenyangkan dengan damai sejahtera. Buatlah orang lain melihat bahwa hidup mereka yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan itu hanya terjadi karena Tuhan saja. Mereka dibedakan oleh karena Tuhan saja. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Kalau ada kesalahan-kesalahan kami yang membuat orang lain menjadi marah, Tuhan ampuni. Dan berikan kami keberanian untuk merangkul mereka kembali. Bukan kami yang harus menjauhkan diri dari mereka, tapi kami yang merangkul mereka kembali, supaya mereka pun dapat bersama-sama lagi dengan kami beribadah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu, berkati pekerjaan mereka, berkati seisi rumah mereka, cukupkan kebutuhan mereka ya Tuhan, dan sehatkan selalu mereka. Sebab kesehatan dengan tubuh yang sehat kami bisa melakukan apa saja. Berkati jemaat Tuhan yang sudah berkontribusi, sudah membagi berkat, sudah berkorban, berkati mereka Tuhan. Apa yang mereka lakukan dengan setia, Tuhan balas juga dengan kesetiaan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Pulang kami sebentar Tuhan, jagai kami di jalan, jauhkan dari bahaya, celaka, perbuatan jahat orang lain. Perjalanan jauh maupun dekat, berkendaraan maupun berjalan kaki, Tuhan tetap jagai kami sampai di rumah dengan sukacita. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara, pulang dengan buah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanya
memberkati. Bersama kita berkata, amin. Tuhan berkati.